Oh, itu kan ini ya di waktu ya, Pak Keluar udah keluar kakak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, yang hari ini adalah hari kelima ya, hari kelima untuk pelatihan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum. Kemudian Bapak Ibu peserta pelatihan, alhamdulillah hari ini sudah hadir sekitar 16 ya, 16 orang, baik itu dari unsur ketua prodi dan juga beberapa peserta di luar prodi dosen tetap. Gitu. Untuk agenda pada hari ini ada beberapa hal. Mungkin yang pertama adalah nanti akan ada pematerian untuk hari pertama, hari kelima. Pematerian nanti lebih kepada penilaian, format penilaian pembelajaran di MPKM. Kemudian nanti akan ada sesi untuk ini pemaparan kurikulum prodi yang belum tuntas untuk dipaparkan. Sesuai jadwal hari ini akan ada beberapa prodi. Yang pertama ada prodi di Fakultas Agama Islam, kemudian ada prodi di program Pascasarjana, dan ada prodi di Fakultas Teknik gitu. Jadi ada prodi yang di Fakultas Sosial Humaniora. Jadi ada sekitar 6 prodi yang akan dijadwalkan untuk hari ini untuk pemaparan materi. Barangkali untuk format hari ini, Prof. Ari, mohon izin apakah pemaparan terlebih dahulu dari kurikulum ketua prodi masing-masing ataukah diisi terlebih dahulu untuk pemateriannya, Prof. Ari. Mohon izin untuk diberikan arahan. Nggih. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Tidak terasa kita sudah menginjak hari ke-5 nih, Bapak. 5 untuk pengembangan dan pemutakhiran kurikulum ini. Bagaimana kalau kita paparan lebih dahulu nih, Bapak? Paparan dari Bapak Ibu. Nanti saya misalnya nih pas tengah-tengah saya menyusul untuk paparan tambahan materi dari saya. Monggo, persilakan. Baik, terima kasih Pak Ari atas sarannya. Bapak Ibu, untuk sesi pemaparan pada hari ini ada beberapa prodi yang akan dijadwalkan. Pertama, alhamdulillah sudah hadir pada sesi hari ini, mungkin dari program Pasca ya. Sebentar. Mohon maaf, bukan program Pasca, tapi dari prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oke. Ada Bapak Mualim yang sudah hadir. Bapak Mualim bisa monitor kira-kira? Iya, Pak. Oke. Saya. Oke, siap. Tapi ini katanya mendahulukan senior Pak Agus dulu. Oh, monggo, silakan. Baru boleh, saya. Boleh. Ya, asalkan tidak tengkaran di darat. Monggo, berarti prodi Pendidikan Islam. Oke. Prodi MPI. Oke. Baik. Terima kasih Prof. Ari. Alhamdulillah teman-teman ini masih semangat ini. Walaupun toh sebenarnya pada hari ini libur awal Unuja ya. Libur Maulid. Selama 10 hari ke depan. Masya Allah. Ya, terima kasih juga kepada Pak Furkon yang telah membuat kegiatan di liburan ini. Siap. Alhamdulillah. Ini Prof punya prodi manajemen pendidikan Islam. Kami telah melakukan review kurikulum di bulan Juli yang lalu dengan beberapa dosen tetap terkait dengan MBKM.
Jadi berbasis KKNI, kemudian SNDIKTI dan MBKM. Jadi per semester sudah kami petakan. Yang pertama, yang semester pertama itu 20. Sudah. Screen-nya muncul. Mohon di share screen. Oh ya ya, sorry. Bagus. Oke. Belum ya. Share screen. Betul. Jadi ini kami dari tim review kurikulum sudah memetakan di semester 1 itu 20 sampai dengan semester 6. Semester 6, semester 7 itu 18. Kemudian yang MBKM sesuai dengan buku pedoman yang dari Kemendikbud, yaitu di semester 5 itu adalah pertukaran antar prodi di lingkungan kampus. Kemudian semester 6 dan 7 pertukaran prodi di luar kampus. Terkait dengan sebaran MBKM-nya, kami sudah petakan ini. Semester 1 20 terdiri dari beberapa MKD dan MKU. Jadi kalau MKD ini sudah dipetakan sebenarnya dari pusat, Prof, dari pusat, maksudnya dari UNUJA, dari rektorat itu sudah mengadakan beberapa pertemuan bahwa sebaran paten itu akan terutama mata kuliah dasar, ya, MKD-nya itu disebarkan di beberapa semester. Jadi ini sudah kami mengikuti template dari Warek 1 yang kemudian mengadakan pertemuan dengan beberapa dekan mungkin. Dan hasilnya seperti ini. Jadi semester 1 itu MKD-nya ada 3. Ada bahasa Inggris 1, ilmu Al-Quran, dan bahasa Arab. Kemudian semester 2 itu juga ada MKD 3. Kemudian disebarkan lagi di semester 5. Semester 5 itu terdiri dari 4 MKD, kemudian sisanya adalah MKU dan MKP, ya, mata kuliah pendukung. Nah, ini di semester 5 pertukaran prodi di dalam kampus, yaitu kami memetakan beberapa mata kuliah, yaitu yang 1, 2, 3, 4 itu sudah memang dipetakan oleh pimpinan, ya, dalam hal ini Warek yang menangani bidang akademik. Kemudian yang 5 ke bawah itu kami bersama beberapa dosen tetap memetakan di semester 5 ini adalah yang pertama manajemen pemasaran pendidikan, kemudian manajemen perubahan, 7 itu ada digitalisasi informasi pendidikan, dan yang ke-8 sistem informasi manajemen pendidikan. Kemudian semester 6 itu ada KKN, ada kewirausahaan, kemudian ada pengantar studi Islam. Ini sebenarnya PSI ini merupakan ciri khas kampus, ya, di UNUJA itu, di FAI terutama. Kemudian yang keempat itu ada mata kuliah umum 5, 6, dan yang ke-7 MKP. Jadi manajemen strategik, manajemen konflik, PLP 1, kemudian manajemen diklat. Jadi semester 6 ini dimungkinkan rekognisinya itu lebih mudah karena mata kuliah di samping ada beberapa yang utama dan juga pendukung. Kemudian semester 7 ada 18 SKS, ada seminar proposal, ada PLP 2, pengenalan latihan profesi, kemudian ekonomi dan edupreneurship, psikologi pendidikan, etika profesi, dan manajemen pendidikan karakter. Yang ketujuh adalah manajemen perpustakaan. Terkait dengan sistem penilaian, kami tetap berpedoman kepada buku pedoman yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud, ya, buku panduan penyusunan kurikulum MBKM itu. Kemudian yang kedua, kami juga berpedoman kepada panduan santri mengabdi. Jadi MBKM santri mengabdi yang diterbitkan oleh kampus sendiri. Kampus sendiri. Iya, di mana
di kampus kita di Unoja itu ada secara khusus ada MBKM Santri Mengabdi, pertukaran santri mahasiswa antar pesantren setapal kuda. Jadi mungkin seperti yang disampaikan oleh teman kami juga prodi yang lain seperti Pak Basit kemarin juga menyampaikan terkait bagaimana pertukaran pelajar ini tidak hanya semata-mata kepada terutama di FAI ya, Fakultas Agama Islam, tidak hanya semata-mata kepada perguruan tinggi umum, tapi juga bagaimana mahasiswa yang santri itu juga ada pertukaran pelajar sesama santri antar pondok pesantren. Setapal kuda. Jadi setapal kuda itu apa, Pak? Kemarin ya, kalau istilah tapal kuda itu kan di sini dari Banyuwangi ya? Daerah Banyuwangi mulai sekitarnya dari nih. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Nah, Probolinggo, betul. Bentuk tapal Pasuruan. kuda itu. Ya, tapal kuda. Tapal kuda. Jadi sudah sepakat dan sudah ada MOU dan beberapa pimpinan perguruan tinggi yang ada di naungan pondok pesantren. Nah, penilaian pertama yang kami mengacu kepada buku pedoman penyusunan kurikulum yang Dikbud itu yaitu tentang sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Yang keempat adalah pengetahuan. Kemudian di ranah sikap itu mungkin sudah bisa dipahami bersama bahwa ada beberapa melalui observasi, penilaian diri, kemudian penilaian antar mahasiswa dan lain sebagainya. Terkait dengan penilaian ranah pengetahuan yang umum ya, yang saya pahami dan kita sudah lakukan itu ya khususnya di prodi manajemen pendidikan Islam secara umum di prodi FAI di Fakultas Agama Islam itu jadi meliputi berbagai bentuk tes tulis, tes lisan dan di pengetahuan ya, yang pengetahuan. Kemudian yang ranah keterampilan umum dan khusus itu penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, kemudian praktik, simulasi, praktik lapangan dan lain sebagainya. Nah, di pedoman santri mengabdi itu juga tidak jauh berbeda sebenarnya. Jadi ini juga menjadi acuan juga bagi kami. Jadi terkait dengan sikap dan perilaku itu juga ada inisiatif, kemudian kemampuan berkomunikasi, disiplin, penampilan dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin sementara Prof dari kami prodi MPI. Mohon saran dan petunjuknya. Oke, Mas Banun, Pak Agus nih, panggilannya siapa ini Pak? Ya, Pak Agus. Abu Hasan, Agus, Pak Agus. Agusnya ada dua. Kemarin juga ada Pak Agus, ini Pak Agus. Ini seperti yang sudah ya Bapak, sudah bagus, sudah menyesuaikan dengan MPKM, dan ada beberapa mata kuliah yang nantinya bisa mewadahi ya atau sebagai rekognisi dari kegiatan-kegiatan MPKM mahasiswa. Dan untuk penilaian juga sudah mengacu pada buku panduan ya, program pelaksanaan MPKM. Mohon besok bisa digabungkan tuh bukan dijadikan satu dengan RPS-nya juga ini sebaran mata kuliah, pemetaan mata kuliah, RPS-nya, kemudian cara prosedur penilaiannya. Di sini ada kalau ekonomi dan edupreneurship ini mungkin untuk kewirausahaan bisa masuk sini ya Pak, kegiatan kewirausahaan. Sebenarnya ada yang lain Bu, kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri ya, ada sendiri ya. Yang di semester 6 nih Kong ya. Oke, KKN ada. Ini KKN tuh enak, kalau ada KKN tuh apapun bisa masuk KKN. Desa masuk KKN. Kalau magang PLP ya Pak, magang di PLP. PLP 1 di PLP 2. Oh iya bagus. Jadi fokusnya yang PLP 1 itu di lembaga pendidikan formal, kemudian di PLP 2 itu kami mengembangkan di profesi. Ya, profesi di manajemen di pesantrenan juga ada di situ karena kami tidak akan lepas dari kurikulum MBKM Santri Mengabdi itu. Jadi ada PLP 1 dan ada PLP 2. Oh gitu. Non sewu ya. Kalau ini kan
Ada enggak ini? Ini manajemen pendidikan ya Pak nggih? Tapi Nggih, tidak bukan ekonomi nggih, bukan khusus ekonomi nggih. bukan. Enggak nggih, bukan ya, Nggih, bukan. nggih, bukan. Jadi tapi ada ekonomi dan entrepreneurship. Nggih. Ini mata kuliah baru, ekonomi dan entrepreneurship ini. Mata kuliah baru yang baru dimasukkan di MBKM ini, Bu. Kalau sebelumnya tidak ada, Makanya hanya kok fokusnya muncul. kepada kewirausahaan. Jadi teman-teman Ya, di nggih. Prodi itu juga, kenapa kalau MBKM ini kok tidak ada mata kuliah entrepreneurship plus ekonomi? Karena kan siapa tahu ya. kan. Nggih. Ini digitalisasi informasi juga kayaknya baru nggih. Nggih, sudah baru juga. Digitalisasi informasi Nggih, pendidikan. Siap-siap nggih. 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 Ada. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih, Terima monggo. kasih, Prof. Terima kasih. Nggih, Mas Manu. Nggih Pak, dilanjut nanti dibuat laporannya. Siap, Isinya siap. sudah saya kirimkan Pak Purban. Siap, nggih. Terima kasih, Prof. Sekian dari sama-sama. kami, Nggih, dari sama-sama. Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, sebagai Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nanti bisa menyesuaikan Pak, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan di ininya, luarnya. Berikutnya Prodi Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa Arab, Pak Mualim, dipersilakan, satu-satunya yang ada di Unuja. Gitu ya. Monggo Pak. Oke. Satu-satunya. Satu-satunya ya. Oke, Bisa hanya ada satu-satunya. Begitu. Baik, sebentar saya share dulu, Pak. Oke, monggo silakan. Butuh dibantu Pak Madim. Coba posisi sini. Butuh pertolongan. Ya. Alhamdulillah bisa. Oke. Udah ya? Bisa, monggo. Saya bisa kayak dibesarin Pak, ini kecil-kecil sekali, saya enggak. Nggih. Enggak, ambil inti-intinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendidikan bahasa Arab. Pada yang terhormat Profesor Ari, Parek 3, Bapak Purban, para Kapolri, semuanya. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari kelima. Lalu bersolawat kepada Nabi karena memang kebetulan bulan Maulid. Baik, Profesor. Allahumma sholli ala Muhammad. Izinkan kami untuk memaparkan tentang kurikulum MBKM PPA. Mungkin tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain, hanya lebih spesifik kepada pendidikan bahasa Arab. Pertama, sebenarnya kami sudah melaksanakan MBKM sejak pertama kali Kemendikbud melandingkan program tersebut, dan mahasiswa-mahasiswa PPA sudah mengikuti berbagai kegiatan, termasuk mengajar di sekolah, kemudian pertukaran mahasiswa. Hanya saja kemarin sempat dibahas bahwa ada kendala di rekognisi dan konversinya, karena kita waktu itu belum punya format kurikulum KKNI MBKM, dan alhamdulillah bersama saat itu Dr. Haji Ahmad Fawaid sebagai Ketua LIP sudah menggarap MBKM dan memberikan formatnya kepada kita. Alhamdulillah itu menjadi acuan kita. Dan sekedar informasi ini Bro, bahwa kami tanggal 25-26 Agustus kemarin ikut asosiasi perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab se-Indonesia di Malang, Batu tepatnya, dan yang mengisi saat itu doktor dari Kaprodi PB UNES, kebetulan satu institusi sepertinya. Dari UNES? Dari UNES Pak, siapa? Kaprodi PBA. Oh, Kaprodi PBA-nya. Dan di sana kita banyak membahas tentang MBKM dan dapat oleh-oleh template
MBKM yang saat ini kita gunakan, dan itu rupanya rekan kami sudah lebih dulu, tinggal menyesuaikan saja. Alhamdulillah begitu. Nah, langsung ini kepada biar cepat. Pada pertama saya mungkin masuk di ini Bu Prof, visi PPA, karena titiknya ada di sini, artinya dasarnya ada di sini. Visinya adalah menjadi program studi unggul dan kompetitif dalam menyiapkan guru bahasa Arab yang profesional berlandaskan pada nilai-nilai teologi dan pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 2027. Kemudian selanjutnya kami persingkat. Kan ada satu poin di sini bahwa kami punya ciri khas, yaitu nilai-nilai trilogi dan pancakesadaran. Tri terdiri dari 3 minimal, lulusan Unoja, memperhatikan fardu ain, pertama, yang kedua mawas diri meninggalkan dosa besar, dan ketiga berbaik budi terhadap Allah dan sesama makhluk. Selanjutnya kami langsung, segitu banyaknya poin-poin yang ada di sini, kami langsung ke sebarannya, strukturnya. Ya, karena memang dalam masa penyempurnaan juga ini profil lulusannya. Jadi dari misi kita masuk kedua ke profil lulusannya. Pertama, karena kita pendidik bahasa Arab, profil lulusan pendidik bahasa Arab deskripsinya menjadi tenaga pendidik bahasa Arab, guru atau tutor. Jadi tidak hanya di lembaga formal, tapi di non formal juga. Seperti mungkin kampung bahasa Arab. Insya Allah dalam cita-cita kami yang ada sekarang kampung bahasa Inggris. Kedua, peneliti pemula pendidikan bahasa Arab karena memang jenjangnya masih S1, level 6. Ketiga, edupreneur pendidikan bahasa Arab. Oh ya, yang kedua, peneliti pemula menjadi peneliti bahasa Arab yang peka terhadap isu-isu pembelajaran bahasa Arab modern. Edupreneur pendidikan bahasa Arab menjadi wirausaha dalam bidang pendidikan bahasa Arab yang kompetitif, produktif, inovatif, serta mandiri sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Yang keempat ini ada yang bilang terlalu lebay, tapi enggak. Di PBA itu real, instruktur atau guide bahasa Arab menjadi penerjemah lisan maupun tulisan di tingkat nasional maupun internasional. Kalau tingkat nasional itu tersumpah bagaimana persamaan ijazah atau muadalah yang lulusan luar negeri, PBA bisa ambil momen atau menjadi guide di umroh dan haji yang sekarang lagi dibutuhkan. Selanjutnya, dari ini seperti yang lain juga ada keterampilan khusus, sikap, pengetahuan, dan lain-lain. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke struktur kurikulum. Jadi, Oke, kita masuk struktur kurikulum. oke, Prof, ini lengkap juga ini, Pak. Sudah lengkap. Karena ada kemarin ya, workshop. Ini RPS-nya. Ye. Bentar, Prof. Kalau sih, di poin mana? Enggak, di sini, Pak. Yang oh ini. Bukan. Di bawah ini. RPS. RPS-nya ini. Oke. Bentar. Setelah RPS. Beliau ketua asosiasi juga, Ibu. Oh, ngaten. Oh, nggih. Indonesia. Se-Indonesia. Ini, Siap, Pak. siap. Idil Front. Oh, ini. Baik, Ibu. Jadi sebelumnya struktur kurikulum di PBA itu
Tidak seperti ini yang sejak semester 5 kemudian kita melakukan revitalisasi dengan prinsip bahwa program MBKM ini tidak boleh mengorbankan mata kuliah utama keprodian, yang mana PBA harus menjadi handal dan terampil di pendidikan bahasa Arab. Karena kejadian begini kemarin, anak kami ikut program MBKM ke Prodi KPI di Sumatera Utara. Dan itu sama sekali berbeda. Sehingga kami kebingungan juga. Alhamdulillah sekali lagi, dengan adanya ya paling tidak struktur ini, jadi setelah MBKM dilaksanakan minimal semester 5, 6, dan 7, akhirnya tidak ada yang kemudian keberatan dan dikorbankan mata kuliah keprodian itu. Tinggal kemudian rekognisinya dianggap berapa dan konversinya jelas. Ini yang pertama, Prof. Untuk semester 1, jadi ada MK Fakultas dan PT, dan ini sudah dipaparkan oleh Pak Agus. Kemudian selanjutnya ada ilmu nahwu, sorof, istima, dan kalam yang sebelumnya ini di struktur yang lama, KKNI yang lama itu ada di semester 4 dan 5. Akhirnya kami majukan ke semester 1, jadi anak PBA lebih dulu menerima mata kuliah keprodian, jadi lebih cepat kelar, insya Allah. Ini ada ilmu nahwu, sinteks, sorof, morfologi, maharo istima, kalam, dan balaghah. Ada 20 SKS. Selanjutnya bahasa Arab 2, MK Fakultas, bahasa Inggris 2, ilmu hadis. Ini memang tidak boleh sudah di otak-atik. Kemudian maharo kalam 2 sebagai lanjutan daripada kalam 1. Kemudian di semester 2 ada maharo kitabah, karena jalannya maharoh atau keterampilan dalam bahasa Arab itu mesti dimulai dari istima. Dulu mendengar, kemudian meniru, kemudian berbicara. Kalau di tumbuh kembang bahasa itu setelah belajar berbicara dikirim ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, belajar membaca, dan mungkin di SMP bahkan di MI mulai menulis. Kira-kira apa istilahnya, iktisabul lughahnya begitu. Jadi pemerolehan bahasanya begitu. Manusia secara umum. Ketiga, ini juga ada qiraah sudah, MKU. Semester 3-nya ada statistik yang memang harus lebih dulu dari desain penelitian kual dan kuan. Ada al-lisaniyat al-hadisah, linguistik modern. Ini merupakan usulan juga dari beberapa dosen PBA yang akan lebih spesifik. Sebenarnya bisa diterima di ilmu sorof ini, cuman kajian al-lisaniyat al-hadisah ini lebih up to date. Kemudian ada evaluasi. Jadi kalau besok kami ada program lagi metode dan evaluasi, alhamdulillah, insya Allah kami ikut dan istifadah lebih lanjut. Di PBA ada evaluasi pembelajaran bahasa Arab, pengembangan kurikulum. Ini berbasis riset juga sebenarnya. Kami tugaskan anak-anak untuk turun ke sekolah, ke MI, MTS, dan aliyah. Dan selanjutnya strategi. Itu juga 20. Prof. Semester 4, ini psiko dan sosiolinguistik. Kemudian karena keempat tadi ada profil yang kita cita-citakan nanti anak PBA itu juga menjadi penerjemah handal. Minimal seperti di YouTube bisa menerjemah lisan ketika para habaib dan lain-lain ke Indonesia itu sudah terampil. Kemudian tulisan. Selanjutnya media dan teknologi pembelajaran. Jadi ini berbasis IT. Analisis kesilapan, perbandingan dan kesalahan berbahasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu analisis error and analisis kontrastif and analisis error.
perencanaan pembelajaran bahasa Arab, ilmu dilalah atau semiotik. Kemudian di PBA ini, Bro, sebelumnya tidak ada bahasa Arab ilatfan. Jadi ini berdasarkan usulan daripada dosen PBA. Seorang ibu, dia merasa butuh bahwa sejak dini itu ada bahasa Arab dasar yang memang ini sepertinya punya PAUD, tapi di PBA berdasarkan usulan dan analisis kebutuhan dimunculkan bahasa Arab lil atfal untuk anak kecil. Nah, kemudian yang semula di struktur pertama itu, disinilah masuk MBKM. Pancasila itu ada di awal agar tidak terjadi tabrakan. Itu sekarang dimulai dari semester 5. Kewarganegaraan bahasa Indonesia alat tasawuf yang memang itu titipan. Kemudian ada tafsir tarbawi, hadis tarbawi, pengelolaan kelas, etika, kemudian penelitian pengembangan, R&D, karena di sini research and development atau al-bahsu wa tatwir, jadi meneliti dan mengembangkan, penelitian dan pengembangan. Penelitian Itu juga pengembangan. ada pretest postes atau al-ikhtibar al-qabli wal ba'di, itu ada 20. Kemudian di semester 6 sama dengan yang lain sudah ada KKN, kewirausahaan, pengantar studi Islam, mikro teaching 1. Ini Bro. Di mana kita juga diwajibkan membuat silabus, praktek mengajar tapi masih mikro. Kemudian IP, pengantar psikologi kepesantrenan, dan ini match juga sebenarnya saling mendukung dengan pengantar studi Islam. Landasan pendidikan, sosiologi pendidikan, ini ada 20 di semester 6 dan 7. Ini ada PPL 2 di mana kita menerjunkan anak-anak ke sekolah dengan didampingi DPL. Kemudian ya ada proposal seminar sebelum masuk ke skripsi. Ada PPL 2, edupreneur, pendidikan bahasa Arab. Jadi di profil ketiga itu menjadi edupreneur pendidikan bahasa Arab, maksudnya bagaimana? Di PBA itu yang jadi problem kadang banyak di sekolah-sekolah ada modul tapi terlalu berat untuk anak didik dan atau tidak ada modul. Jadi PBA siap untuk melakukan penelitian pengembangan sesuai dengan kebutuhan di sekolah, dan itu akan betul-betul memberikan solusi terhadap problematika pembelajaran bahasa Arab. Jadi menyusun modul seperti Profesor mengisi di awal-awal, kami nanya ke dosen tetap kami, PBA yang sudah ikut di awal dengan dosen-dosen Unja. Jadi alhamdulillah kami banyak terbantu. Kemudian ini pengembangan bahan ajarnya, jadi lebih spesifik lagi. Jadi bukan buku monograf atau bukan buku teori. Kemudian ada manajemen pendidikan bahasa Arab atau al-idarah ta'limiyah di lughatil arabiyyah, di mana juga PBA butuh terhadap manajemen sekolah atau kelas. Karena sebagian dari anak kami yang tolak dari di luar pesantren itu sudah mengajar. Di sini juga karena ini boleh dipilih ya, dipilih 9 SKS sesuai dengan arahan dari dekan kami, Dr. Haji Ahmad Fawaid. Jadi memang kami banyak belajar dari beliau dan sangat up to date. Alhamdulillah. Tentang apa, Pak? Tentang apa, Pak? Anunya, nggih, Prof. Tentang apa tadi? Banyak belajar tentang? Jadi alhamdulillah kami itu terbantu dengan semua arahan-arahan dekan kami. Jadi seperti MBKM, beliau sangat ini konsen apapun informasi dari pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, beliau selalu menjadi orang pertama. Support penuh ya berarti. Support Ya, penuh. support penuh itu enak Support itu penuh. ya. Bentar lagi dapat nasi Pak Maulid. Enggak, ini bukan lebay. Di sini kami ngumpul. Semisal awal tahun 2022. Luar biasa Pak Fawaid. Kami itu baru ujian terbuka
Profesor, anak kami sudah ikut MBKM, tapi kemudian kami tidak punya format. Dan pulang-pulang ke prodi, gimana rekognisinya, gimana dengan untuk diklaimkan ke mata kuliah apa. Alhamdulillah sekarang kita sudah selangkah bahkan 2 langkah lebih maju. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ini terakhir, Prof, ada Fanut Takbir. Alhamdulillah anak-anak kami sering mengikuti event-event lomba di luar kampus, baik tingkat nasional ataupun internasional. Alhamdulillah banyak menang. Disinilah kami latih bagaimana mereka berdebat di Lughatul Arabiyah, bagaimana mereka memaparkan makalah dan lomba-lomba yang lain di bidang kebahasarapan. Dan terakhir nyampe di penghujung, yaitu tugas akhir sebagai puncak studi, di mana teman-teman itu sudah fokus kepada penyusunan tugas akhir. Dan untuk penilaian, Prof, itu kita pakai penilaian formatif atau sumatif, kemudian mengacu kepada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan ini kami ambil satu contoh, tadi ada EPS kami yang bahasa Arab 1, ini misalnya secara singkat, mana lagi? Nah ini, jadi sudah 1-2 langkah, bahkan beberapa langkah kami bisa terbantu. Jadi ini materinya adalah bahasa Arab 1, MKU. Cuman mungkin di sini ini Prof, ada semestinya lebih dari ini karena ada praktek kalau di materi lain dan ada teori. Karena ini bahasa Arab berbasis keterampilan berbicara dengan sederhana tentang rukun iman. Jadi lebih banyak ke praktek baik di kelas ataupun di luar kelas. Selanjutnya JPMK itu sesuai dengan buku yang sudah kami rancang di pengembangan bahan ajar itu, mampu membaca teks bahasa Arab tentang rukun iman dan selanjutnya mampu menjawab. Jadi ada 6 latihan, kemudian kemampuan akhir yang ingin dicapai pada sub JPMK-nya itu sama, mampu membaca teks dan selanjutnya. Dan kami juga agar tidak jenuh, karena di sana juga ada media, itu menggunakan peta konsep dan media flash. Ini kira-kira ada 12 materi, Bro. Mohon untuk kajiannya diarahkan nanti bagaimana kami akan lebih berkembang dan lebih baik. Padahal di KKNI itu ada 16. Begitu. Dan karena kami punya ciri khas di sini, pertama referensi utamanya adalah Aqidatul Awam, kemudian Su'abul Iman karya pendiri Nurul Jadid, ini kitab-kitab klasik, dan sebenarnya banyak kitab-kitab pendidikan bahasa Arab, Linnatiki Nbewairiha, dan kemudian juga kami mengacu kepada Profesor Nurul Murtado dari UM. Selanjutnya ini Prof, mungkin cukup di indikator pertama, ini mampu mendemonstrasikan percakapan tentang rukun iman secara fasih dan lancar. Indikatornya ini tetap kriteria dan teknik, paham dan mampu, fasih dan lancar, ini di versi bahasa Arabnya. Al-fahmu, al-mufradat, untuk paham terhadap yang dibicarakan. Kemudian mufradat, dia bisa menggunakan kosakatanya dengan baik dan benar. Kemudian mampu melafadzkan dengan makharijul huruf yang tepat. Dan at-talaq, lancar. Misalnya kamruknan lil iman sittatu arkan, dan seterusnya. Itu, Prof. Kemudian di sini
Metode pembelajarannya. Metode pembelajaran dan penugasan yaitu praktek lisan mahasiswa berpasangan, masna-masna. Ini saya pertama curiga, masna ini kok 2. Tapi saya tanya ke Prof. Nurul, ya maksudnya berpasangan, laki-laki bercakap-cakap. Kemudian karena kalam, jadi itu mengulang atau drill. Kemudian mereka pegang kartu flash. Terakhir di latihan ke-6 itu, Prof, ada peta konsep. Semisal kita pakai slide, jadi mereka tidak lagi berbasis memegang buku, tapi peta konsep itu menjelaskan alur percakapannya. Terakhir, ya penilaiannya, sebenarnya kami ada di slide lain, itu ada 6 tahapan untuk masing-masing materi. Pertama analisis instruksional, penilaian, RPS, buku ajar, kelima itu RPP, dan ke-6 kontrak kuliah. Cuman mungkin sampai di sini karena setelah ini akan ada yang prodi lain. Maaf, Prof, mohon arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak Mualim ini. Ini bisa ada tulisan Arab muncul itu dari mana, Pak? Nulis sendiri apa dari mana, Pak? Nulis sendiri, Bro. Oh, nulis sendiri. Di komputer ada ya? Enggak, ada, Bro. Oh, di komputer ada bahasa seperti ini. Wah, saya Keyboardnya beliau sudah berbahasa Arab, Prof. Bisa belajar ke Pak Malim, Prof. Iya. Motornya Pak Malim sudah disahadatkan itu. Saya Instruktur. minder ini. Saya jadi minder ini baca banyak Arab seperti ini. Luar biasa. Masya Allah. Ketua asosiasi. Ya, Pak Mualim, saya bisa lihat bahan kajian tadi, Pak Mualim. Enggak, Bro. Coba lihat bahan kajiannya. Bahan kajian. Setelah ada bahan kajian kan diturunkan ke mata kuliah, J. Enggak, benar. Coba yang bahan kajiannya menikah. Bukan ini kayaknya catatan. Buatan ada di atas. Ini, Prof. Kayaknya ke atas lagi, Pak ya. Ini masih memang belum sempurna, Prof. Karena memang ada persamaan yang signifikan dengan KKNI yang lama. Atau kami tampilkan dulu yang itu. Oh, iya, coba. Jadi bahan kajian untuk barangkali kalau MPKM ada mata kuliah yang ditambahkan, bahan kajiannya ada tambahan ya Pak J. Maksudnya seperti itu. Oke. Tapi ini sudah bagus sekali, sangat-sangat bagus ini. Alhamdulillah, Bro. Ya. Luar biasa. Ya, Masya Allah. Hanya ini pengen lihat aja yang bahan kajiannya tadi. Oke. Atau saya tampilkan yang satunya, Bro. Yang KKNI. Pak Mualim sudah merdeka, tadinya terkekang ya Pak ya. Terus. Semua datanya. Sambil nunggu saya tak nyamper Pak Furkon. Pak Furkon, kalau Nurul Jadid ini berarti masuk Universitas Islam ya? Termasuk Universitas Islam, ikut Kemenak juga? Kalau basisnya kita di Kemendikbud, Prof. Kemendikbud. Oh, gitu. Jadi, tapi ya seperti yang kami bilang kemarin, kita bisa 2 kaki sebetulnya. Jadi Kemenak bisa, karena ada
Fakultas Agama Islam ini memang awalnya di Kemenak gitu. Kemenak. Karena bergabung kemarin awal-awal penggabungan itu minta izin ke Kemenak, diizinkan, kemudian bergabung. Gitu. Kan ada misalnya kayak konsorsium ya, kalau seperti UIN itu kan ada UIN di Kota Semarang, UIN di Jogja, UIN di Jakarta. Kalau Nurul Jadid ini konsorsiumnya dengan mana? Kayaknya masuk juga ya Pak Mualim ya? Masuk. Yang UIN. FKI. Ke Masuk UIN juga. juga. UMI, Universitas Muslim Indonesia yang di Makassar, UMI, UIM, Lebih ke ini gabung seperti juga. PTKIS itu ya? Enggak, PTKIS, asosiasi. Kemenristekdikbud. Kalau asosiasi, Prof, kita gitu. bisa masuk kepada baik itu PTKIN atau PTKIS. Kita bergabung. Bagus ya. Ya, bagus. Sudah berapa tahun Nurul Jadid ini? Sejak kapan berdirinya? Kalau Unujanya 2017, Prof. Akhir. Unujanya Ya, 2017. 2017. Dari Biasa, ya. gabungan dari 3 PT, Prof. Gabungan 3 perguruan tinggi. Jadi Gitu. Apa aja? ada sekolah tinggi, kemudian ada sekolah tinggi kesehatan, dan dulu ada YAI Nurul Jadid. Jadi digabung, Prof. Gitu. Oh gitu, bagus. Tapi udah bagus ini ya. 2017 itu kan ya baru. Apalagi udah dapat data saring juga. Ini cepat sekali perkembangannya. Ya, Nggak alhamdulillah. susah loh. Ini kan Pak J. Ini J bahan kajian. Agak dikeluarin sedikit bisa Bapak? Menurut saya biar agak kelihatan. Bentar. Oke. Mana ya? Wah. Pak Zen. Yang mana nih Pak Zen? Oh ini. Ini Bro. Plus tanda plus di bawah. Ini sempat. Oke, Bro. Ya, ini J, kajiannya J. Oke. Gunanya ke mata kuliah. Oh ya, bagus J. Nah, yang berarti mata kuliah baru masuk ke bahan kajian apa? Yang mata kuliah MPKM. Jadi dari sikap ada, kemudian pengetahuan, kemudian yang seperti pengembangan bahan ajar itu bisa masuk ke umum dan khusus. Bahan kajian dan khusus. Enggak, cuman ini. Berarti ini ada juga. Ya, gimana Pak? Belum disinkronisasi dengan yang template terbaru, Prof. Insya Allah segera karena kami dalam tahap penyempurnaan. Dan kami juga ditunggu oleh asosiasi Kopertais Jawa Timur itu butuh ini, alhamdulillah kita sudah lebih dulu, mungkin ini akan jadi acuan nanti untuk forum program pendidikan bahasa Arab Kopertais 4. Insya Allah yang punya PBA Unuja didukung dengan panjenengan dan semua pimpinan. Dekan, Pak Warek 3 dan Pak Warek 1 sekaligus Pak Rektor, insya Allah. Kami kebetulan Aidil tadi agak lebay bercanda itu ini, Bro. Ya memang kemarin pemilihan saya yang terpilih. Cuma kami itu masih bingung dengan format. Selamat Bu. Dengan MPKM. Alhamdulillah dekan kami memberikan pamflet yang template yang betul-betul sudah bagus. Mohon maaf, Bro. Jadi itu mungkin yang bisa kami kabarkan, Bro. Arahnya. Ya, Mas Bano sudah sangat bagus Pak Mualim. Nanti dibuat kemauan seperti laporan buku panduan kurikulum untuk program studi pendidikan bahasa Arab. Penilaiannya juga. Ada penilaian form penilaiannya masuk. Ada, Bro. Mas Banur. Mas Banur Pak Mualim.
Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Buka itu, Bu. Sudah Waalaikumsalam buka, warahmatullahi Pak Modul. Gitu. Baik, terima kasih Pak Muandim sudah memaparkan kurikulumnya. Berikutnya ada prodi ekonomi. Ini Prof nanti akan memaparkan kurikulumnya. Prodi ekonomi ini alhamdulillah beberapa program ini selalu lolos, Prof. Salah satunya adalah kampus mengajar, ada program magang, ada program pertukaran pelajar. Ini selalu katut lah istilahnya begitu. Nah, ini ada Pak Dedi Junaidi. Mohon monitor. Ya, Pak. Oke, monggo Pak Dedi. Terima kasih Pak Furkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Prof. Ari. Mohon izin untuk memaparkan. Oke, ini yang pertama kami sampaikan dulu bahwa profil lulusan di prodi ekonomi ini adalah satu supervisor, yang kedua konsultan bisnis, tenaga profesional, dan wirausahawan ya, Bu. Oke. Ya. Untuk itu, untuk kurikulumnya langsung saja. Di sini ada jumlah total 144 SKS, di mana untuk kurikulum yang yang MBKM ini di mata kuliah MBKM itu ada di semester 5 dan 6, Prof. 5 dan 6 aja ya. Mulai 5 dan 6. 5 dan 6 kemauan. Ya. Sebenarnya masalah kami kemarin kebetulan hampir sama dengan yang prodi pendidikan matematika itu, Prof. Ada beberapa mahasiswa kami di semester 7 itu sedang mengambil kampus magang, Prof. Nah, sedangkan di kampus magang sendiri itu ada 20 SKS, sedangkan di semester 7 itu ada hanya 10. Ada 10 SKS seperti itu, Prof. Nah, gitu. Terus saya tawarkan, oh ini nanti gimana Pak, itu mahasiswa sempat konsultasi itu untuk magangnya sendiri itu ada di Pemprov DIY, Bro, di Jogja, di Dinas Koperasi. Ya konversinya nanti kalau semester 7 itu ya untuk perbaikan nilai-nilai perbaikan nilai-nilai sebelumnya gitu. Mungkin bisa seperti itu. Ya, mau tidak mau ya seperti itu ya, karena memang kita sudah menyesuaikan, tapi ya beraneka beragam mahasiswa yang pengen ikut kegiatan itu. Karena kenapa milih Jogja itu sekarang mau jalan-jalan ke Jogja itu. Nah, ya itu kebetulan kemarin keterimanya di Jogja. Sama yang satunya itu sama satunya itu di Dinas Pusat Badan Pusat Statistik Cimahi, Bro, di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Iya. Ini alhamdulillah ada 2 kemarin yang lolos MBKM itu untuk semester ini, Prof. Oke, coba saya lihat mata kuliahnya, Pak. Dari semester yang MBKM. Jadi ini perbedaan sebelum dari mata kuliah KKNI kurikulum sebelumnya, Prof. Ini bahwasanya di semester 5 ini mata kuliah dasar itu awalnya di semester 1, Prof. Karena ada beberapa kebijakan ini kami pindah ke semester 5 dan 6. Sedangkan untuk mata kuliah semester awal itu sampai semester 1 sampai semester 4 itu mata kuliah keprodian, Prof. Seperti itu. Agama Islam, ya. Ya sama ya, jadi kemarin juga demikian toh, yang semester awal terus dipindah ke semester 5 buat wadahnya. Pesantrenan, ekonomi Islam, macam-macam. Ekspor impor. Kampus mengajar dapat ya, Pak? Kampus mengajar nggak dapat ya? Yang dapat magang nggak ya? Iya, magang. Kalau yang semester sebelumnya itu tahun kemarin itu independen. Oh ya, MSIB. Ya, MSIB. Oh ya, bagus Pak. Berarti tiap tahun dapat Pak. Iya, kalau justru yang semester 5 sekarang, Bu, itu ada program yang baru itu MBKM kewirausahaan, Bu. Ya, keterima juga. Ya, ada 4 mahasiswa. MBKM kewirausahaan ini memang baru launching dari Kemendikbud, dan di Jawa Timur ini kan ada 5 perguruan tinggi yang
Iya, Yang lolos, yang lolos ya. yang lolos ke dia mahasiswanya yang lolos. Iya. Oh, alhamdulillah. Iya, Bu. Senang itu Pak kalau bisa lolos ke tingkat nasional. Nggih, nggih. Ya, sosiologi, ekonomi, manajemen risiko, Hmm. pengantar visa itu di semester 6 ya. Dia juga Nggih, di sebenarnya semester dasar 6. ya ini. Iya, Aplikasi komputer, analisis lingkungan bisnis. iya. Startup manajemen kan baru Pak? Atau sudah Baru. lama? Mata kuliah Baru baru, ya. Bu. Iya, baru. Ya, e-commerce juga baru. Iya. E-commerce sih sekarang model ya, sekarang banyak itu memang harus disediakan untuk e-commerce nih. Iya, untuk mengikuti Orang perkembangan bergilir, zaman, Bu. ya betul, ya banyak ekspor Iya. impor. Jadi Pak kayaknya sudah sudah Oh, nggih. sesuai nih nanti tinggal Nggih, Bapak nggih. menyesuaikan aja dengan RPS-nya nanti nggih. Ada Oke. RPS, ada penilaian, nggih. Ya, untuk Akan contoh format RPS-nya dari ada. dari Unuja sendiri, Prof. Formatnya seperti ini. Oh, nggih, cobi. Acuan RPS-nya ya. Nggih, saya Ini salah satu contoh RPS untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis di semester 5, Prof. nggih. Belum Mana? tampil, belum Di tampil, Pak. di stop share dulu. Oh, Nanti nggih. mungkin masalah lagi. Nah, ya. Oh, gitu seperti ini. Sebentar. Nah, ini seperti ini, Prof. Sampun, Prof. Ampun. Oke. Ada beberapa capaian pembelajaran, kemudian kompetensi utama, kompetensi khusus, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Memang di mata kuliah ini merupakan prasyarat untuk mengambil mata kuliah kewirausahaan, Prof. Jadi mata kuliah studi kelayakan bisnis ini nanti prasyarat untuk mengambil mata kuliah kewirausahaan seperti itu. Kemudian untuk tiap pertemuannya formatnya seperti ini, Prof. Jadi mulai membuka ide bisnis baru sampai nanti di pertemuan terakhir itu mahasiswa diwajibkan untuk membuat proposal kelayakan usaha, Prof. Seperti itu. Kayak kewirausahaan nih buat proposal. Ya, ini soalnya nanti untuk implementasinya di mata kuliah selanjutnya yaitu mata kuliah kewirausahaan. Yeah. Di sini juga ada penilaian tuh Pak, sebentar ke bawah paling bawah mungkin ada penilaian ya. masuk sini juga biasanya. Untuk penilaian, ini tidak tidak dimasukkan. Oh, ya, tidak masukkan. Apa. Yeah. Ini tapi bagi yang reguler nggih. Reguler semua. Kalau reguler lah, kalau yang MPKM gimana masuknya? Kalau untuk RPS yang MPKM. Untuk RPS yang MBKM itu masih belum, Prof. Mohon maaf. Belum deh. Mungkin Ya. nggak, Prof. Mungkin bisa di apa ya, gimana kan dia tidak aktif di sini nggih. Mungkin anaknya itu. Ini kan buat teman-temannya yang tidak ikut MPKM. Nah, yang mungkin perlu ditambahkan. Oh, nggih, Prof. Nggih. Ya, misalnya mau mata kuliah ini mau untuk rekognisi yang MPKM kan berarti ada kegiatan di luar yang reguler ya, untuk mahasiswa MPKM. Selain itu. Ya, bagus Pak Didi. Pak Didi ini orang asli Jawa Timur atau kok nama Didi Junaidi itu dia Jawa Barat biasanya? Saya asli Ponorogo, Prof. Oh gitu lah, kok kayak orang Jawa Barat Didi Junaidi. Oh, kebetulan nama saja, Prof. Oh gitu, Oke, matur nuwun. Mas Manuel, Pak Didi, monggo. Pak Mualim di Mesir, Bu. Mualim. Oh gitu. Ini kan Pak Barek 3 Unuja Pak. Monggo, Pak. Presiden. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pinanggih lagi. Bu Ari, selamat siang. Saya ingin sedikit mengkritisi tadi yang di Pak Dedi itu.
Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait tentang keberadaan pengelolaan Universitas Nurul Jadid itu, bahwa Universitas Nurul Jadid itu ada di bawah Kemendikbudristek. Khusus yang FAI sesuai dengan SK Kementerian itu tetap berada di bawah lingkungan Kemenak, menjadi satu dari Institut Agama Islam Nurul Jadid menjadi Fakultas Agama Islam. Sehingga seluruh prodi-prodi yang berada di bawah nomenklatur Kemenak itu ada di FAI dan pelaporannya di Kemenak. Tapi secara institusi semuanya di bawah naungan Kemendikbudristek. Oh, gitu. Terus yang kedua tadi berkaitan tentang sebaran mata kuliah, sebagaimana tercantum dalam dokumen SPMI dan buku pedoman akademik, bahwa sebaran mata kuliah itu di masing-masing semester, karena ada bentuk penghargaan dari nilai prestasi akademik yang dicapai di atas 3,00 akan mendapatkan penghargaan 4 SKS. Jadi mereka bisa menempuh 24 SKS maksimal. Dan itu diatur 2,75, di atasnya itu 20 dan lain macam sebagainya. Oleh karena itu sebaran di masing-masing mata kuliah, di masing-masing semester ada yang 21, ada yang 22. Ini bertolak belakang dengan aturan-aturan di SPMI maupun di buku pedoman akademik. Jadi itu harusnya dilakukan evaluasi itu terhadap sebaran mata kuliah. Terus kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan perubahan kurikulum. Jadi kemarin saya coba melakukan diskusi dengan Pak Dedi, ini ternyata di prodi ekonomi itu sudah ada 3 versi kurikulumnya. Jadi kurikulum versi tahun 2018, kurikulum versi tahun 2019, kurikulum versi tahun 2020. Versi tahun 2019 tidak bisa menempuh versi 2020 dan seterusnya. Secara standar pemutakhiran kurikulum atau perubahan kurikulum itu minimal dilakukan 4 tahun sekali. Jadi dari proses evaluasi meluluskan di situ diukur kira-kira relevan tidak JPL Lulusan. Ya, lulusannya ini dari hasil tracer study-nya gitu. Bagaimana hasil tracer study kurikulum yang dilakukan kemarin. Kalau memang dibutuhkan ada perubahan, ada pemutakhiran berdasarkan dari hasil analisis tracer study dan masukan-masukan stakeholder eksternal, maka di situ dilakukanlah proses pemutakhiran perubahan kurikulum. Tidak per tahun. Kalau per tahun ini yang menjadi pertanyaan bagaimana. Gitu. Terus yang ketiga, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan pemutakhiran kurikulum itu ada metode ekuivalen dan non-ekuivalen. Jadi kalau ekuivalen itu berlaku surut, artinya ada pemadanan. Contoh misalkan mereka sudah semester 5 lalu kemudian ada kurikulum yang baru, maka harus ada SK ekuivalen, yaitu menyamakan atau memadankan mata kuliah lama dengan kurikulum yang sudah ditempuh yang lama dipadankan dengan kurikulum yang baru. Lalu kemudian sisa mata kuliah yang belum ditempuh di kurikulum yang baru itu, itulah yang harus ditempuh oleh mahasiswa di semester 5 tersebut. Lalu yang kedua adalah model non-ekuivalen. Kalau non-ekuivalen itu yang lama tetap berlaku kurikulum yang lama, yang baru tetap berlaku kurikulum yang baru. Ini mungkin yang perlu dipahami oleh seluruh kaprodi yang ada di Universitas Nurul Jadid ini. Jadi implementasi dari kurikulum yang baru ini silahkan Anda bisa menggunakan 2 model ini. Kalau Anda menggunakan model ekuivalen maka harus ada SK ekuivalen, lalu kemudian mereka dituntut untuk menempuh mata kuliah baru yang belum ditempuh. Kalau Anda menggunakan non ekuivalen, maka Anda yang lama menggunakan yang lama, yang baru menggunakan yang baru. Nah ini mungkin masukan dari prodi ekonomi tadi itu. Jadi bagaimana sebaran mata kuliah juga mengacu kepada buku pedoman dan standar dokumen SPMI yang sudah ditentukan oleh Pak Furkon. Lalu kemudian dalam penerapan kurikulum itu tidak tiap tahun kurikulumnya dirubah tanpa ada pengukuran yang jelas, tanpa ada masukan-masukan yang jelas, orientasi yang jelas. Ini justru nanti akan semakin bingung ini mahasiswanya. Ngoten nggih, Prof? Kira-kira, Prof. Jadi
belum tahu jenis kelaminnya dirubah lagi, belum tahu jenis kelaminnya dirubah lagi. Ini bikin bingung gitu, Prof. Itu sejauh yang kami pahami, Prof. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat, mohon arahan-arahan dan masukannya. Terima kasih, Prof. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Banun, Pak Non, saya Pak Barek 3. Namanya Pak siapa? Oh, nggih. Dari kemarin saya Barek 3 aja. Nggih, Bu. Bentar, Bu. Pak Fadli, Bu. Oh, Pak Fadli. Oke, Pak Fadli sampun, enggak apa-apa. Saya ingat-ingat Pak Fadli. Mas Banun, Pak, untuk kelengkapan informasinya. Kami, Bu. Sangat luar biasa ini, Pak. Nurul Jadid itu selalu dikawal oleh Pak Fadli nih. Amin. Oke, Bu. Mas Badon. Nanti kan ada ini kok Pak, laporan yang harus dikumpulkan. Nah, nanti masing-masing prodi menyusun buku panduan MBKM ke prodiannya. Maksudnya prodi tersebut menyusun nih kok. Ada kisi-kisinya, tidak banyak, tidak selengkap kalau sesuai dengan panduan dari program MBKM, tapi minimal bisa untuk laporan kami. Mas Banun. Monggo Pak Furkon. Baik, Prof. Ari. Mohon izin, apakah berlanjut ke pemaparan atau memang ada penyampaian Prof. Ari untuk presentasi di penilaian MBKM? Monggo dilanjutkan dulu. Nanti saya setelah ini penilaian untuk penilaian pembelajaran. Baik, berikutnya prodi sistem informasi. Prodi sistem informasi ini digawangi oleh Pak Abu Tholib. Pak Abu Tholib, Pak Abu Tholib. Ada beberapa program yang sudah lolos sepertinya mahasiswanya. Ada MSIB, ada juga ini ya, mengajar sepertinya. Monggo dipersilakan Pak Abu Tholib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Ari Yuniastuti, Rektor Universitas Nurul Jadid, dan juga teman-teman Kaprodi, Warik 3, dan juga Pak Furkon selaku tim pendamping. Terkait dengan Prodi Sistem Informasi, untuk semester 1, beberapa mata kuliah, seperti contoh yang sudah saya share, lebih banyak ke dasar-dasar seperti manajemen, pengantar komputer, dasar pemrograman, dan fisika teknik. Di semester 2, ada probabilitas, pengantar basis data, metode penelitian, pemrograman berorientasi objek, dan lain-lainnya. Untuk di semester yang sudah MBKM, itu di semester 5. Mahasiswa yang sudah sebelumnya, yang sudah lolos MBKM itu pertukaran mahasiswa, magang, dengan studi independen. Seperti arahan dari Prof. Ari, jadi saya selaku Kaprodi kadang harus menutup mata dikit-dikit. Ini karena mata dikit-dikit. Ini di semester 5. Di semester 5 ini sudah bisa MBKM. Beberapa mata kuliah ada konstruksi pengujian perangkat lunak, kecerdasan bisnis. Ini hampir-hampir mirip dengan jurusan ekonomi, cuman untuk yang prodi sistem informasi ini lebih mengkolaborasikan antara teknologi, ekonomi, manajemen, dan juga bisnis. Kepemimpinan dengan simulasi sistem. Untuk yang semester 6 ada manajemen pengadaan investasi, hubungan pelanggan, pengukuran kinerja, sistem cerdas, dan lain-lainnya. Untuk yang semester 7, ini sudah ada beberapa mata kuliah pilihan di semester 7. Yang konsentrasinya ada di bawah. Jadi di semester 7 ada beberapa konsentrasi. Mahasiswa bisa mengambil konsentrasi bisnis intelligence, kecerdasan bisnis, dan juga sistem enterprise.
Untuk mata kuliah pilihan yang bisa diambil di bisnis intelijen, ada sistem pendukung keputusan, analitika bisnis dan penggalian data, teknik peramalan, forensik digital, dan e-bisnis. Untuk enterprise, itu ada mata kuliah pilihannya, integrasi aplikasi korporasi, pemrograman integratif, dengan pemrograman perangkat bergerak, dan lain-lainnya. Untuk di semester 8, cuman ada 2 mata kuliah, entrepreneurship dan skripsi. Untuk di kurikulumnya, ini salah satu kurikulumnya, ada mata kuliah kompetensi dasar, mata kuliah kompetensi utama, kita sudah mengelompokkan, dan mata kuliah kompetensi pendukung. Mungkin itu saja untuk penyampaiannya, Prof. Ya, Mas Banun, Pak Abu Tholib. Okay. Di Unulja ini ada prodi teknik informatika dan ada sistem informasi. Sistem informasi itu. Iya, berarti ada teknik informatika kemarin yang Pak Gulpi, ini yang sistem informasi Abu Tholib. Sistem informasi ini tapi isinya juga mirip-mirip seperti ya, mungkin hampir serumpun memang, Prof. Serumpun ya. Oh, cuma beda ini apa? Ini ya capaiannya Pak Bu ya. Ada juga teknologi informasi, Prof. Jadi ada juga teknologi informasi. Di Fakultas Teknik itu yang memang serumpun ilmu komputer, ada teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, rencana rekayasa perangkat lunak. Ini memang serumpun di ilmu komputer. Yang berbeda itu hanya teknik elektro saja. Gitu. Oh, jadi siap. Ini yang MBKM-nya yang mana, Pak? Ini sebarannya? Ini contoh untuk yang RPS, Prof. Untuk yang RPS perencanaan sumber daya perusahaan di semester 5 kalau tidak salah ini, Prof. Ini pengelompokan mata kuliahnya. Kalau untuk yang MBKM, lebih. Gimana, Prof? Yang untuk MBKM-nya gimana? Untuk yang MBKM di semester 5, 6 dengan 7. Konstruksi, kecerdasan tata kelola, manajemen risiko, sama manajemen risiko. Sudah ada belum mahasiswa dari sistem informasi yang dapat program MBKM? Sudah ada, Prof. Yang sebelumnya itu ada yang diterima di pertukaran mahasiswa, ada di Universitas Jambi. Untuk tahun kedua itu teman-teman mahasiswa lebih banyak di magang dan studi independen. Untuk di studi independen banyak yang diterima di coding dan juga orbit. Saya sendiri ketika sharing dengan mitra, karena kebetulan saya sendiri juga dosen pendamping lapangan yang lolos di DPL MSIB, magang dan studi independen. Oke. Keluhan dari mitra itu memang kebanyakan mahasiswa itu dari kekurangannya itu dari kerja tim, terus penyampaian visi secara global. Jadi intinya saya sendiri sebenarnya apa mata kuliah yang di ini, Prof, mata kuliah yang beberapa mata kuliah itu perlu kelihatannya perlu direnovasi. Ya, mitra mintanya lebih ke soft skill, Prof. Ya, memang sih ya. Arah-arahnya memang ke sana. Kami juga demikian, Pak. Lebih ke soft skill. Apalagi yang kemarin yang startup yang di Jogja itu mintanya itu lebih banyak ke bahasa Inggris yang for business, terus ide kreatif, problem solving dan lain-lainnya. Ya, kalau mau nuruti itu ya kita benar-benar ya Pak menyiapkan loh. Ya tapi kan ya itu tadi Pak Barek sudah nanti kok tidak bisa sekonyong-konyong kita langsung merubah mengganti ya. Harus melihat. Ya tapi minimal kalau sudah dapat info dari
pihak mitra kita bisa menyesuaikan mata kuliah apa yang memang perlu untuk masa depan adik-adik mahasiswa. Seleksinya ketat, Prof, untuk yang Iya, seleksinya ketat memang. Jadi ya alhamdulillah kalau bisa lolos itu luar biasa. Poin tersendiri itu tingkat nasional dan poin untuk perguruan tinggi, biasanya poin untuk perguruan tinggi. Jadi nanti Pak dipun lengkapi dengan form penilaian. Nanti setelah ini saya tulis form penilaiannya. Siap. Sudah bagus, rata-rata di Unmuja bagus. Monggo. Terima kasih Prof. Hari. Sakunturipun, Mas Banun. Satu lagi ya Pak Furkon ya. Oke, Prof. Baik. Satu lagi mungkin dari program pasca sarjana, Prof. Mungkin karena mungkin skemanya berbeda ya dengan yang S1 kira-kira. Di sini ada Pak Akmal Mundiri. Oke. Pak Akmal Mundiri, beliau adalah Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam di Strata 1. Pak Akmal bisa monitor? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana ini Pak Furkon? Langsung saya ya. Ya baik, yang saya hormati Prof. Ari ya, Pak Furkon, Bapak Warek 3 dan teman-teman Kaprodi di lingkungan Universitas Nurul Jadid dari Prodi Pasca Manajemen Pendidikan Islam. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, jadi langsung bahasa kami saja karena kita berdua ada 2 prodi kebetulan di Pasca, ada Prodi Pendidikan Agama Islam dengan ada Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi kemarin memang sempat bertanya-tanya dari beberapa minggu yang lalu sempat bertanya-tanya ke teman-teman di Asosiasi Pasca Sarjana, baik itu yang ada di Unisma ataupun yang ada di Makassar. Jadi memang di bulan 11 ini kita akan ada pertemuan Asosiasi Pengelola Pasca Sarjana. Direktur dan pengurus yang ada di dalamnya juga membicarakan berkaitan dengan kurikulum MBKM ini untuk lingkup pasca sarjana. Kemarin saya tanya juga ke Unisma, katanya Unisma ini sudah menyusun program MBKM, hanya saja tidak dinamakan dengan kurikulum MBKM, kurikulum semangat MBKM katanya. Oh, semangat MBKM. Kenapa kemudian mengacu pada ini dinamakan dengan kurikulum semangat MBKM? Karena kita itu mengacu pada Permendikbud nomor berapa saya lupa itu di 2020 nomor 3 2020 pasal 18. Di situ jelas secara spesifik itu tawaran untuk konversi 20 SKS hanya diberikan pada program sarjana dan sarjana terapan. Nun sewu, Prof. Ari. jadi kemudian yang pasar mana? Jadi kemudian istilahnya itu bukan kurikulum MBKM tapi semangat MBKM. Semangat MBKM. Nah, semangat MBKM ini kalau sebarannya mungkin istilahnya hampir sama dengan teman-teman prodi yang lain. Mulai dari penyusunannya juga sama, CPL-nya juga hanya berbeda di levelnya saja. Karena untuk pasca sarjana memang kalau melihat dari buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang MBKM itu sebenarnya tingkat kedalaman dan keluasan materinya itu diarahkan pada penguasaan materi. Sekalipun kemudian aplikasi itu balik lagi ke teori lagi. Jadi kemudian dari sana kita menentukan bahwa untuk konversi ini sementara tidak kita lakukan, akan tetapi kemudian kita menekankan pada adanya proses.
Jadi proses yang kita lakukan ini berpijak pada 3 hal. Yang pertama itu experiential, kemudian yang kedua project based, yang ketiga adalah listen study. Nah, 3-nya ini menjadi semangat MBKM sebenarnya. Semangat MBKM. Sangat MBKM. Nah, jadi untuk masing-masing mata kuliah kita menekankan pada setidaknya ada project based, kemudian ada listen study. Nah, dari sana kemudian ada bukan hanya berbentuk laporan, akan tapi yang terpenting pada dasarnya adalah refleksi. Jadi kalau laporan mungkin untuk kelas S1 mungkin hanya melaporkan saja, karena tingkat kedalaman dan keluasan pasca adalah teori, maka yang diharapkan adalah adanya refleksi yang mengarah pada pemahaman berkaitan dengan teori. Nah, jadi hanya itu yang kemudian penekanan pada prosesnya, sedangkan untuk mata kuliahnya, gimana ini saya share-nya? Share screen ya. Bisa Pak Mas. Bisa. Ya, jadi kalau pasca sarjana memang di aturan dari pedoman penyusunan kurikulum minimal 36 SKS, maksimal 45. Nah, sedangkan di pasca Universitas Nurul Jadid ini baik di prodi MBI ataupun kemudian prodi PAI itu 42 SKS. 42. 42. Jadi andai kata kemudian itu dikonversi mengikuti skemanya S1 ya, insya Allah habis, sudah berikut juga dengan tesisnya. Ya habis, insya Allah habis. Nah, jadi ini Bu, profil ya. Jadi visinya, kemudian penerjemahan dari visinya, kemudian juga misinya. Nah, kemudian profil lulusannya ini tenaga ahli kependidikan Islam, kemudian manajer lembaga pendidikan Islam, tenaga konsultan pendidikan, dan yang terakhir adalah dosen manajemen pendidikan Islam. Nah, kita berada di posisi level 8. Kemudian ini kita mencantumkan deskripsi generik dari level 8. Kemudian dari deskripsi generik dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran learning outcome-nya. Ini bahkan learning outcome-nya juga tidak sebanyak yang ada di S1. Ya, hanya sedikit. Kemudian dari learning outcome kita bentuk dalam rumusan struktur kurikulum. Jadi total ada 42 SKS baik untuk prodi MBI ataupun prodi PAI. Jadi MBI 42, PAI 42. Nah, ini untuk MKD-nya ada psikologi organisasi, desain penelitian. Ya, dua-duanya ini kualitatif dan kuantitatif, karena penelitian ini mulai dari S1 sampai S3 ada. Ya, kemudian ini MKU-nya. MKU-nya ada perencanaan strategis pendidikan Islam, kemudian analisis kebijakan dan problematika pendidikan Islam, kemudian manajemen mutu terpadu pendidikan Islam, kemudian manajemen SDM dalam pendidikan, pimpinan pendidikan dan perilaku organisasi. Ya, kemudian ini ada manajemen humas pendidikan Islam, manajemen kelas dan kesiswaan. Kemudian kita menambahkan, jadi ada 2 mata kuliah pilihan yang masing-masing ini ada 3 SKS, jadi total 6 SKS untuk mata kuliah pilihan. Jadi ada manajemen kelas dan kesiswaan, kemudian ada research and development. Kemudian ada inovasi pendidikan dan pembelajaran. Kemudian dari ini tadi kita sebarkan dalam masing-masing semester ya. Jadi masing-masing semester, kalau semester 1 ini ada 17 SKS, semester 2 17 SKS, semester berapa? Semester 3 ini ada 2 SKS untuk proposal tesisnya. Kemudian di tesis itu ada semester 4. Jadi kita memang mengoptimalkan di semester 1 dan 2. Makanya tidak bisa dibayangkan andai kata 2 semester ini, 2 semester apa istilahnya dikonversi, maka insya Allah tidak ada kuliah, sudah bubar. Tidak ada kuliah, keluar semua. Kuliah lapang, Pak. Kuliah lapang. Makanya kami kemudian ya kembali ke tadi menekankan pada proses. Ya mungkin cukup itu. Mohon masukannya dari Prof. Ari.
Nggih Bapak, matur mbah nuwun. Pak Akmal Oke, Mas Banon, Pak Akmal, Akmal Mundiri untuk paparannya. Saya itu baru mencari PPT saya yang kemarin itu ada kata-kata sarjana dan sarjana terapan. Tapi saya barusan nyari kok belum ketemu. Saya kemarin sempat memaparkan juga bahwa MBKM itu untuk sarjana dan sarjana terapan. Nah, kalau untuk pasal sarjana kan nampaknya memang belum ada aturan ya di Undang-Undang Nomor 3 Permendikbud ya, bukan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 itu pasal 18. Ada pasal sarjana buatan yang pasal 18. Pasal 18 sarjana dan enggak ada. Sarjana dan sarjana terapan. Sarjana terapan. Nah, oleh karena itu Panci kami yang ada di pasar sarjana, program pasar sarjana juga masih meraba-raba. Ini termasuk melu apa ora, Mbak? Nah, aku yo nganu nuruti peraturannya wae piye. Nah, saya seperti itu. Karena peraturannya jangan terus MBKM, terus kita semua ingin MBKM gitu. Jadi di Kesmas itu saya bilang gini, dan ke Kaprodi Kesmasnya, mau buka MBKM, tapi mahasiswanya gak lulus-lulus, apa mahasiswanya cepat lulus? Kalau mahasiswa cepat lulus, nanti kan ada di akreditasi itu ada pertanyaan, mahasiswa lulus kurang dari 4 semester. Nah, kalau nggak ada yang lulus kurang dari 4 semester kan 0, isinya kosong, diisi angka 0. Nah, kalau diisi angka 0, otomatis kan juga mengurangi penilaian saat akreditasi. Nah, mahasiswa saya bilang gini, mahasiswa nggak ikut kegiatan, mahasiswa S2 tidak ikut kegiatan MBKM pun, dia lulusnya lama karena dia bekerja. Rata-rata di tempat kami itu mahasiswa S2 itu bekerja. Karena S2 Kesehatan Masyarakat, jadi banyak di puskesmas, kemudian di kantor dinas kesehatan, kemudian ada klinik mandiri, kemudian ada di Balai POM juga ada bidan, ada perawat, seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk manajemen pendidikan Islam, itu saya pikir juga beberapa mahasiswa sudah bekerja juga. Saya menganalogkan seperti itu. Nah, kalau semisal ini ada yang belum bekerja dan dia ingin mengikuti kegiatan MBKM yang disediakan oleh pusat, itu kira-kira saya soalnya belum tahu kalau mendaftar itu kira-kira ada nggak slot untuk mahasiswa S2? Wonten buatan Pak mahasiswa S2 yang ikut program pemerintah? Tidak ada, yang 8. Jauh yang kami pahami berdasarkan aturan-aturan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 itu memang hanya diberlakukan bagi S1 dan akademik dan terapan. Jadi untuk yang kesehatan pun juga tidak ada Bu MBKM. Dikecualikan Ya, jadi untuk yang kebidanan, kedokteran, lalu kemudian keperawatan itu tidak ada MBKM. Leres Pak. Nah, monggo ini nanti untuk untuk pasca kemawon, untuk laporannya nanti disusun kemawon mata kuliah yang ada menopo dan bisa membuat suatu justifikasi jadi membuat suatu seperti pernyataan bahwa ini kan adalah program pasca sarjana sehingga tidak mengikuti program MBKM atau kemauan bisa untuk laporannya nanti. Prof, karena bertanya Prof. Itu sendiri Pak. Jadi ada lagi salah satu amanah dalam Permendikbud SNDikbud itu terkait tentang rekognisi pembelajaran lampau. Ini kan di tahun depan kita rencana akan melaksanakan itu dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Jadi ada rekognisi, mungkin ada praktisi atau orang yang sudah memiliki pengalaman atau kompetensi yang mereka dapatkan dari pengalaman mereka bekerja dan lain macam sebagainya, lalu kemudian ingin melanjutkan kuliah S1.
apakah di perguruan tinggi jenengan sudah ada proses penerimaan mahasiswa baru dari jalur RPL, Prof? Kalau memang ada, ini prosedur rekognisinya seperti apa? Apakah pada saat pengukuran CPL itu, masing-masing CPL itu punya instrumen pengukuran sendiri dia tercapai atau tidak? Lalu kemudian misalkan dari 10 CPL ada 5 CPL yang sudah lulus, berarti separuh SKS diakui dengan mata kuliah yang sesuai dengan CPL itu, atau bagaimana proses-proses melakukan analisis rekognisinya, Prof? Mohon arahan, Prof. Oke, jadi untuk kebetulan di saya belum ada ya di tempat kami nih. Maksudnya di prodi saya itu belum ada. Ya, lah kalau untuk pembelajaran atau pengalaman masa lampau itu yang diakui kan dapat berasal dari pendidikan formal yang lain juga nih Pak. Yang diperoleh dari perguruan tinggi lain, misalnya seperti itu. Kita kan nggak tahu tuh dia tuh dulu dari mana asalnya, seperti itu kan berarti dari perguruan tinggi lain. Bisa pendidikan non formal, ya informal, ataupun berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi kita sendiri. Gitu. Nah itu nanti kalau dari kita sendiri ada alih kredit Pak biasanya. Biasanya seperti itu. Nah monggo nanti disesuaikan dengan kebijakan di Universitas Nurul Jadid Niko seberapa jauh untuk alih kreditnya itu. Kalau biasanya memang seperti itu. Kalau kita mau menerima mahasiswa di luar yang lulusan kita gitu itu biasanya ada penyesuaian alih kredit. Ya monggo mata kuliah menapa kemawon yang akan dikonversi dikonversi kalau seperti ini kan dikonversi. Mata kuliah dia yang lampau itu menapa kemawon dan di tempat kita yang sesuai dengan mata kuliah dia apa, nah kita konversi dan dia belum memperoleh mata kuliah apa, nah itu yang bisa dilakukan. Itu sendiri. Jadi tapi dia ada evaluasi transkripnya, kemudian silabi dari RPL-nya tadi, rekognisi pembelajaran lampaunya itu, harus ada seperti itu. Kalau saya seperti ini, asesmen dan rekognisi kalau menurut saya. Yang perlu itu asesmen, asesmen terus baru rekognisinya. Kalau saya seperti itu, nah itu nanti teknisnya bagaimana masing-masing perguruan tinggi yang memiliki kewenangan. Jadi kalau yang ini Prof, kalau kita kan ingin menerapkan itu di PMD yang akan datang. Jadi di PDDIK itu memang sudah ada jalur khusus untuk yang penerimaan mahasiswa baru itu. Kalau rekognisi yang diakui itu misalkan 100 SKS. Maka dia tinggal 1 tahun saja. Jadi 1 tahun mereka kuliah boleh lulus sudah gitu. Jadi tidak ini. Jadi basisnya nanti asesmennya itu bisa asesmen dalam bentuk portofolio atau wawancara atau apa oleh tim ini. Siap. Prof, makasih Prof. Bagus. Ya bagus Pak, terobosannya Unuja emang luar biasa ini ya. Aduh, terobosannya luar biasa ini, semangatnya. Ini tadi saya diceritain sama Pak Furkon, ternyata baru 2017 ya Pak? 2017 akhir, jadi kita itu menerima mahasiswa itu atas nama Unuja di 2018 bulan Agustus ya. Bulan Agustus September, Prof. Tapi luar biasa ini ya. Karena muda-muda Mbok bilang ya, berarti semangat. Saya Prof yang muda, Prof. Kalau yang lain sudah tua-tua. Gitu ya. Saya yang lain sudah tua-tua. Saya yang ya, jadi perkembangannya pesat luar biasa ini. Amin. Mohon doanya, Prof. Ya, bismillah. Mudah-mudahan tambah maju. Amin. Monggo Pak Furkon, Mas Banun, Pak Fadli. Sami-sami Prof. Baik Prof Ari, mau berlanjut atau besok untuk yang sisa ada 5 prodi Prof yang belum. Skemanya sama sebenarnya, ada beberapa prodi
teknik di sini teknologi informasi dan rekayasa perangkat lunak yang belum memaparkan. Kemudian ada yang pasca tadi sama dengan Pak Berarti Akmal. yang pasca tidak perlu dilanjut ini ya Pak Burban ya. Yang Pak Umar. Oke. Ya. Jadi karena skemanya sama. Oke, skema sama. Kemudian ada yang di Fakultas Agama Islam yaitu ekonomi syariah dan perbankan syariah. Nah, jadi tinggal 4 prodi sebetulnya, Prof, yang belum dipaparkan. Nggih, besok kemawon. Oh, oke, siap. Ini saya menambahkan dari saya kemawon, paparan dari saya. Saya sambil mengulang lagi bahwa kemarin pada tanggal 2 Oktober itu ada 5 prodi, prodi teknik informatika, pendidikan agama Islam, keperawatan, teknik elektro, kemudian pendidikan bahasa Inggris. Kemudian hari berikutnya tanggal 3 Oktober pendidikan matematika, fakultas ilmu Al-Quran, kemudian kebidanan. Kemudian yang 4 Oktober yang lalu komunikasi dan penyiaran Islam, hukum keluarga, kemudian program studi hukum, fakultas hukum, program studi hukum, ikutnya humaniora, hukum itu. Kemudian PGMI, pendidikan guru madrasah dan profesi keperawatan. Dan hari ini pendidikan bahasa Arab, manajemen pendidikan Islam, ekonomi, sistem informasi dan manajemen pendidikan Islam S2. Jadi besok masih sisa 4. Teknologi yang informasi. PAI S2 masih perlu ya? PAI enggak apa-apa. Mana Pak? Monggo enggak apa-apa sebenarnya PAI S2 dilihat sambil lihat-lihat. Oh, oke. Ya, meskipun tidak, meskipun secara peraturan S2 tapi enggak apa-apa, enggak ada salahnya. Siapa tahu malah nanti biar bisa cepat penyedia kurikulumnya seperti apa biar S2 itu kurang dari 2 tahun ya gitu. Tahu bisa seperti itu arahnya. Nah, leres Bapak, saya non sewu mohon izin share screen sampun. Format penilaian. Nah, ini rasanya sedikit kemawon tentang format penilaian yang beberapa kali saya menanyakan. Besok format penilaiannya ya, saya seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme penilaian. Ini saya juga hanya mengambil dari panduan kemauan, Di mekanisme penilaian mata kuliah umum, ada kehadiran, tugas mandiri, tugas kelompok, kemudian ada UTS dan ujian akhir semester. Kemudian untuk yang kegiatan Merdeka Belajar yang pertukaran pelajar, kehadiran 10%, mandiri 30%, tugas kelompok 20%, jadi mirip seperti mata kuliah umum. Ini yang magang. Magang itu kehadiran di lokasi magang 10%, kelengkapan kajian kegiatannya, peran dalam kegiatan sebagai apa, kemampuan bekerja dalam tim. Ini kalau kita mau menggunakan panduan seperti ini, penilaiannya seperti itu. Tapi kadang kita menilainya langsung globalan, menilai angka. Kemudian hasilnya ini yang dinilai, laporannya bagaimana. Tapi alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa yang memang benar-benar mengikuti kegiatan MBKM yang disediakan oleh pemerintah, yang diterima, yang lolos, itu ya mahasiswa yang rajin-rajin. Jadi laporannya, dokumennya itu lengkap, laporan fakta dan analisanya dia, laporan akhir itu juga lengkap semua. Ya, jadi di kegiatan kampus mengajar, dia ikut 2 kali. Kampus mengajar tahun 2021, kemudian ikut MSIB tahun 2022 ini. Jadi memang mahasiswa yang lolos itu memang benar-benar. Nah, ini adalah kewirausahaan. Nanti bisa dipersani di panduannya atau di sini lebih. Nah, apakah ya kita akan menggunakan seperti ini atau biasanya global? Kalau global itu biasanya menutup mata. Ini KKN tematik. Di tempat kami juga ada kegiatan KKN tematik untuk mendampingi program dari MBKM dari pemerintah. Jadi KKN tematik UNESGIAT. Temanya adalah stunting. Di sini ada sikapnya bagaimana, pengetahuannya, ini prosentase. Keterampilan, tugas kelompoknya, rata-rata seperti ini.
Nah, Niko, evaluasi hasil pembelajarannya monggo nanti Bapak Ibu bisa membuat rank-rankan untuk evaluasi dari proses MBKM mahasiswa seperti apa, akan direkognisi dengan mata kuliah nopo, nilainya seperti apa. Nilai ini ada rubrik penelitian untuk magang, ada sendiri. Jadi kita memang membuat form-form nih konje untuk mahasiswa. Nih, ini magangnya mampu menjalankan aktivitas selama magang dengan baik dan rinci. Ya kita wawancara ini. Biasanya kita seperti laporan PKL itu juga saat ujian itu kita kan wawancara aja ditanya atau di perusahaan ngapain aja, apa yang dikerjakan, terus prosedurnya bagaimana, teknik-tekniknya apa saja biasanya. Nah ini adalah penilaiannya. Jadi nanti bisa PPT-nya bisa saya share. Sudah ya Pak, sudah ya lupa saya. Sudah ya Pak Furkon, sudah saya aturin ya untuk yang PPT menikah. Sampun, Prof. Sampun. Sudah tersedia di sampai kalau nggak salah sampai kisi-kisi kok, kisi-kisi penilaian. Demikian dari saya Pak Furkon. Monggo bila ada yang ingin didiskusikan lagi. Baik, terima kasih Prof. Ari. Bapak Ibu, itu beberapa pematerian terkait dengan penilaian ya. Jadi di materi kelima ini ada terkait dengan contoh penilaian pembelajaran MBKM dengan beberapa skema, yaitu program magang, program KKN dan yang lainnya. Nah, dari hal tersebut tentu diharapkan masing-masing prodi juga bisa memetakan kira-kira kalau semuanya ada mahasiswa magang, maka nanti rubrik penilaiannya bagaimana. Kemudian kalau ada yang KKN atau juga ada yang pertukaran pelajar gitu. Ya, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan rubrik penilaian mata kuliah secara reguler gitu ya. Cuman ada lebih spesifik mengarah kalau pertukaran pelajar dengan magang itu nanti akan berbeda beberapa rubriknya. Baik, barangkali untuk terkait dengan pemahaman dipersilakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan atau seputar kurikulum yang sudah Bapak Ibu paparkan, apakah sudah bisa dipahami atau memang perlu ada yang ditanyakan, dipersilakan. Masih ada waktu 10 menit Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait dengan materi hari ini. Izin Pak Furkon. Oke, monggo Pak Fadli. Berkaitan dengan asesmen penilaian untuk kegiatan MBKM itu kan tadi yang disampaikan oleh Prof. Ari itu ada kehadiran, keaktifan, dan lain-lain. Itu yang memiliki kewenangan untuk menilai itu Kaprodi atas saran laporan yang disampaikan oleh dosen pembimbing atau Kaprodi langsung, Prof, yang mengadakan penilaian. Soalnya kan secara pelaksanaan Kaprodi ini tidak punya akses untuk mengetahui dia itu aktif atau tidak. Yang memiliki kewenangan seperti yang magang tadi, kalau di sini Pak Abu Tholib sebagai dosen pembimbing lapangannya. Apakah Pak Abu Tholib yang memiliki kewenangan untuk menilai lalu kemudian disampaikan kepada Kaprodi, atau Kaprodi langsung yang bisa menilai untuk instrumen-instrumen asesmen tadi itu, Prof? Terima kasih, Prof. Mas Wanun, Pak Fadli. Jadi untuk penilaian tadi itu kalau di tempat kami itu pihak istilahnya gugus yang mengurusi MBKM. Tapi atas yang menginput itu gugus MBKM, tapi atas laporan dari Kaprodi. Jadi Kaprodi itu dari laporan mitra. Oh, seperti itu Pak J. Jadi Kaprodi yang membuat itu semua. Ya jadi kami dosen juga itu tadi terkaget-kaget. Misalnya tahu-tahu muncul nilainya tahu-tahu kok 90 misalnya seperti itu. Ya, jadi Kaprodi memang membuat penilaian itu berdasarkan dari mitra. J. Kemudian nanti dikirim ke gugus MBKM atau Satgas MBKM untuk diinput di sistem J. Jadi Kaprodi tetap nganu J. Kalau di sini namanya Pusat Layanan MBKM, Prof. Oh, Pusat Layanan. Pusat Layanan MBKM. Sip, bagus. Soalnya begini, Bu, pengalaman kami kan diminta oleh Kemendikbud kemarin itu untuk menjadi pendamping program mengajar kampus mengajar. Kami diminta menjadi
dosen pembimbing, dan yang kami bimbing itu mahasiswa lain, Bu. Mahasiswa dari perguruan lain. Nah, kita juga diberikan kewajiban untuk melakukan penilaian, kan gitu. Tuh, di sistem ya Pak J, di sistem sama masukannya laporannya dia, kegiatannya dia. Kaprodi ini tidak punya akses, Bu, ke sistem itu. Nah, ini kadang-kadang kita yang agak kesulitan juga. Ini nanti yang menentukan, yang tahu mereka aktif juga DPL yang dari perguruan tinggi lain itu. Tapi kok Kaprodi sendiri yang dituntut untuk memberikan nilai, karena memang hak kewenangan nilai itu ada di Kaprodi gitu. Iya, betul. Nah, untuk misalnya seperti panjenengan Pak Fadli sudah pernah pendamping mahasiswa aja Pak. Misalnya salah satu, kan misalnya ada 6 tuh di sekolahan itu ada 6 mahasiswa. Nah, 3 atau 4 diantaranya itu di luar mahasiswanya Bapak, mungkin dari universitas lain, dari universitas lain lah. Bapak memberikan penilaian di situ. Nah, itu saya juga ikut siapa sing ngemehke, siapa yang memberikan ke lah, seperti itu juga. Tapi ya, tuh Pak, sukses tuh. Nggak ada komplain, nggak ada apa-apa. Misalnya komplain, Bu, nilai saya kok belum keluar, gitu. Itu nggak ada. Jadi saya sampaikan ke Kaprodi bahwa begini, karena itu semua kan direkognisi. Kan beda Pak, nilai yang ada di sistem itu dengan nilai yang dimiliki oleh Kaprodi kan memang beda. Beda, betul. Beda kan, itu. Makanya itu kasihan Kaprodinya Pak. Iya, ya itu makanya Bu. Betul. Itu urusan Kaprodi terus ngengreng katanya gitu. Iya. Itu ngengreng Mbak. Kalau selama tidak ada komplain mahasiswa kan, kalau misalnya nilainya belum keluar, loh saya kok nilai kampus pengajar saya kan saya ikut. Nah, itu tadi. Makanya kampus pengajar itu direkognisi oleh mata kuliah apa sehingga nilai dia tidak bermasalah, nilai mahasiswa itu. Betul, itu yang pusing Kaprodi dan MBKM, pusat layanan MBKM pun. Karena kadang-kadang Kaprodinya itu A semua. Misalkan yang direkognisi itu 3 mata kuliah, A semua sudah. Itu biasanya Bu. Padahal bisa jadi apakah misalkan gitu. Jadi ini kan contoh di kegiatan kewirausahaan. Ini nanti rekognisinya 12 SKS lah. 12 SKS ini kan tentu bukan satu mata kuliah, Bu. Tentu ada misalkan 4 mata kuliah, masing-masing 3 lah. Itu kalau penilaiannya pakai satu instrumen kan, misalkan hasilnya B, itu berarti B semua gitu kan, Bu? Atau apa gitu? Atau dibagi-bagi, satunya A, satunya B, atau gimana itu? Makanya nanti yang mengkonversi yang nanti mata kuliah yang direkognisi ke mata kuliah apa, kemudian penilaian itu dikonversi ke nilai-nilai berapa, itu Kaprodi, Pak. Kasihan itu Kaprodi. Seperti itu. Saya juga sering dikelui. Betul. Iki piye, Mbak? Aku sih sama jadi Kaprodi. Nah, saya sampaikan kemarin Bu ke Pak Dekan FAI karena beliau sangat progresif sekali, Bu. Jadi berdiskusi tentang bagaimana sih sebenarnya saya sampaikan. Jadi sebenarnya MBKM itu satu, tidak diwajibkan, tapi perguruan tinggi memberikan kebijakan kewenangan kebebasan kepada mahasiswa. Silahkan kalau Anda mau melanjutkan kuliah di kegiatan di luar kampus. Yang kedua, 20 SKS itu maksimal. Jadi bisa 11, 12 dan lain-lain. Dan yang ketiga, itu tidak lebih dari 5% sebenarnya yang ikut. Kalau kita masih terfokus di total loh Bu, di total betul. Tidak lebih dari 10%. Nah, kalau kita masih ngurusi terlalu berpusing-pusing ngurus itu, sedangkan yang 95% ini malah kacau. Iya, malah kacau. Ya udahlah. Kita tetap mengikuti apa yang disarankan berdasarkan standar-standar aturan, tapi jangan lupa bahwa MBKM ini bisa jadi kalau menterinya ganti, presidennya ganti, ini tidak berlaku lagi, bisa jadi begitu. Makanya itu teman saya Kaprodi. Makanya saya sampaikan
sudahlah, kita tidak perlu merombak sistem kurikulum dan lain-lain, tapi kita penyesuaian saja. Jadi penyesuaian saja. Sehingga kalau nanti di tengah jalan ini dirombak dan tidak dirubah lagi, kita sudah tidak usah merubah karena kita hanya penyesuaian saja. Ya, terus Bapak. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Bu. Sampai Mas Banun. Senang ya Pak membahas tentang FPKM ini. Senang Bu, senang susah ini Bu. Senang susah. Iya. Moga. Baik, terima kasih Pak Fadli sharingnya dan juga keluh kesahnya juga sebetulnya. Betul. Keluh kesah perguruan tinggi sebetulnya Bu. Perguruan tinggi terkadang kadang ya mau maju gimana, mau mundur gimana, sama-sama kena. Maju mundur sama-sama kena. Nah, seperti yang dikatakan Prof. Ari sama Pak Fadli, memang penyesuaian. Kata kuncinya mungkin penyesuaian itu yang perlu kita tekankan bahwa kemungkinan pokok kurikulum kita harus disesuaikan dengan ada beberapa kebijakan dari kementerian begitu ya. Nah, penyesuaian itu juga dalam artian bahwa tidak 100% akan merombak kurikulum, tapi menyesuaikan. Mungkin ke depan nanti ada beberapa hal, atau bisa saja nanti ke depan kayak sekolah itu RPP 1 lembar, atau mungkin RPS 1 lembar saja. Ya, 1 lembar saja. Oke. Itu baik, RPS pun, RPS itu kan dari tempat kami, RPS itu dari semester yang satu ke semester yang lain itu kan selalu membuat RPS. Nah, terus kalau yang idealis itu pasti karena yang namanya RPS itu kan rencana pembelajaran semester. Berarti kan kalau semester ini pastinya berbeda, setiap semester berbeda, tergantung apa yang akan disampaikan nantinya, rencana nantinya dosen. Nah, kalau yang idealis itu biasanya ada perubahan. Tapi kalau yang wis mbak nganggo semester sing wingi ae. Wis mbak. Ora diwaca paling gitu ya. Betul. Akhirnya yang sing penting aku mulang. Itu dari tahun ke tahun untuk RPS seperti itu. Ya, tapi ya dedikasi, semangat untuk mengajar itu luar biasa teman-teman ini. Ya termasuk saya ya senang gitu mengajar. Hanya kalau terus ada birokrasi yang udah RPS udah gini, tapi saya kan perlu disampaikan juga bahwa kita kan semua perlu perencanaan apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita mengajar kosongan, gak ono apa-apa, mahasiswa nggak tahu apa-apa. Ada RPS kan minimal mahasiswa membaca, dosennya nanti ke depannya itu akan mengajar seperti apa. Itu kan tetap ada RPS, meskipun ya dari tahun ke tahun ada yang sama. Betul. Dirubah seperti apapun formatnya, isinya sama. Isinya sama. Oke, baik. Bapak Ibu, karena memang waktu yang sudah membatasi kita, sudah jam 15 lewat 1 menit ini, tidak apa-apa mungkin lewat 1 menit, dan insya Allah besok kita akan bertemu kembali, ada 3 hari barangkali, besok masih ada pematerian barangkali dengan pemaparan kurikulum, insya Allah 2 hari berikutnya, ini nanti akan lebih kepada explore mungkin kisi-kisi dari masing-masing prodi gitu, Prof. Luaran nanti yang diharapkan, karena memang nanti setelah jadwal libur kita, insya Allah tanggal 17, ini 17 sampai 5 hari ke depan, Prof. Ari nanti akan hadir ke Unuja, beliau akan mendampingi para peserta di bidang program pembelajaran, baik itu di bahan ajar, bahan praktika ajar dan metode daring, kemudian evaluasi sampai dengan penyusunan kurikulum. Harapannya nanti ketika beliau hadir secara luring, ini bisa memberikan pencerahan lebih jelas barangkali begitu, dan memastikan bahwa luaran yang dimiliki oleh masing-masing peserta itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dirancang di program data sharing. Saya kira mungkin demikian Prof. Ari, Pak Fadli, dan juga Bapak Ibu sekalian. Mungkin di akhir sesi mohon kesediaannya untuk mengaktifkan semua video Bapak Ibu untuk kami dokumentasikan, karena memang nanti di akhir program kami juga harus melaporkan sebetulnya. Tidak hanya Ari tadi dituntut untuk melaporkan, kami sebagai pengelola pun tim pendamping juga harus melaporkan bahwa melaporkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, tentu harapannya sampai nanti di bulan November nanti.
Baik, Bapak Ibu mohon izin untuk menampilkan videonya. Baik, mungkin saya hitung 1, Pak Wahab belum, Pak Wahab belum Pak Wahab. menampilkan. Oke, monggo Pak Wahab, Pak Sulis, Pak Abu, Pak Musyafi. Oke, baik. Baik itu. Oke, Pak. Tampilkan Pak fotonya Pak. Mau Fotonya, Pak? difoto, Pak Wahab mau difoto, dipajang di Oke. kalender. Pak Malim belum, Pak Malim. Oke, baik. Saya hitung, silakan bisa senyum Pepsodent Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Siap. Oke, ampun. Saya kira itu. Pak Furkono Sewu, besok Kamis bisa jam 1. Karena pagi saya ada international conference, Oh, jadi ada 2 hari ini. Prof. Berarti besok Hari tetap Jumat di dan Sabtu. jam yang sama, Ge. Jam 1 lagi, jam Siap, sama. oke. Baik, baik. Oke, Mas Banun. Oke, terima Oke, kasih. Mas Banun, Mas Banun, Bapak Ibu Kira demikian semuanya. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. demikian pula Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. mohon maaf.